Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizky, Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat QR code. Ya, seperti ini. Oke, ini. Nah, ini saya menggunakannya Canva. Oke, menggunakan Canva. Jadi, ada beberapa pertanyaan memang dari teman-teman. Bagaimana caranya sih? Susah nggak sih buatnya? Gitu. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah singgung memang bagaimana cara membuatnya dan ada beberapa cara untuk membuat QR code itu ya. Nah, yang salah satunya ini nanti yang bagian pertama saya membuatnya menggunakan Canva. Ini saya contohkan diaplikasikan ke sertifikat apa namanya komunitas belajar gitu ya. Jadi terserah nanti mau diaplikasikan kemana silahkan. Mau buat undangan, kemudian misalkan alamat atau buat saya kemarin ada buat perangkat yang QR code juga ya, perangkat message. Jadi misalnya CP-nya disimpan di Drive, kemudian menggunakan QR code dan sebagainya gitu. Jadi e-book gitu ya. Nah, ini saya menggunakan untuk contoh dari akun apa namanya? Sertifikat komunitas belajar peserta gitu dan narasumber. Nah, ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita masuk ke aplikasi. Ya, di bagian aplikasi di sini nanti bisa menambahkan QR code. Nah, ini contoh di bawahnya ya. Saya taruh ini masih kosong. Nanti di bagian pencarian ketik saja QR code. Nah, enter. Nanti akan tampilnya banyak sekali. Karena Canva ada ibaratnya kerjasama ya dengan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat QR code. Nah, saya menyontohkan yang saya gunakan adalah yang QR code ini. Silahkan diklik. Kemudian ini diisi memang tulisannya adalah masukkan URL itu ya atau link. Tapi tergantung dengan penggunaan kita. Apakah mau memang QR code atau memang mau menggunakan apa namanya untuk kalau sertifikat ya, saya ada nomor, kemudian ada nama kegiatan atau dengan ininya nama komunitas belajarnya. Nah, kalau yang di atas ini saya contohkan adalah nomor surat. Ini ada contohnya ya, Bapak Ibu ya. Nomor surat ini, kemudian bentuknya lokakarya, ya nama kegiatan, kemudian apalagi nih, nah itu berjudul ini, gitu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja mau seperti apa. Ya, ini ada di bawah ya. Saya membuatnya, saya contohkan adalah sebentar dulu. Sekarang ini contoh untuk di bawah. Saya mau masukkan misalkan di sini ya. Nah, ini. Kemudian di sini latar belakang. Latar belakang itu latarnya, kemudian ini warna depan yang ada QR code-nya itu ya, garis-garis, kemudian marginnya mau berapa, silahkan. Kita contoh aja dulu satu biar nampak. Nah, dia buatnya cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung. Nah, ukurannya pun bisa kita sesuaikan, kita tinggal tarik aja kanan kiri. Oke. Posisinya juga mau silahkan mau di sini, mau di sini juga silahkan karena ini hanya bagaimana menyontohkan untuk membuat QR code-nya dari Canva. Nah, ini kemudian kita contoh kalau misalkan udah ini kan warna putih ya, warna putih ya, di sini putihnya. Saya mau ganti warna misalkan biru. Kita klik lagi perbarui kode. Oke. Oh, belum diklik ya. Nah, biru, klik perbarui kode. Seperti ini, ya ini tadi warna putih itu. Tapi kalau saya sih lebih normalnya ya pakai warna putih gitu. Nah, kemudian yang ini depan, warna depan ini hitam. Nah, mau diganti warna merah juga silahkan. Nah, tampilan seperti ini. Tapi karena ini saya buatnya untuk sertifikat resmi, maka saya gunakan yang warna hitam. Nah, kemudian margin. Kalau margin ini yang defaultnya ada dua ya. Nah, ini ya. Kita lihat kalau misalkan kita buat 9 bagaimana? Apa yang berubah? Nah, ini ya. Tuh, jadi margin itu adalah ini lingkar nih. Kotaan ini seperti
berapa. Kalau kalau 2 itu memang standarnya ini seperti ini. Oke, gini ya. Tuh, mudah. Nah, misalkan ini mau diganti ini klik ya, mau diganti dulu, misalkan ini klik dulu, kemudian mau diganti, kita isikan seperti contoh saya tadi, itu copy saja nomor suratnya atau nomor sertifikat, kemudian nama kegiatannya, contoh tadi ya di depan sama, kita ambil, oke, ini, kemudian apalagi yang mau dimasukkan, yang diselenggarakan oleh, nah misalkan ini ya saya buat negara bimbel, misalnya tanggal berapa, tanggalnya di sini 29 Februari 2024 gitu. Udah selesai buat coding. Nah, setelah diperbarui maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin panjang kalimatnya untuk keyword maka semakin ruwet ibaratnya ya, semakin banyak maksudnya. Nah, gitu. Nih, berbeda ya. Jadi ya kita enak ini, simple. Tuh. Oke, nah ini udah ya, udah sekali. Misalkan kalau misal mau nambah untuk nama di sini, ya di sini untuk nama. Tapi kalau nama itu kan seharusnya apa namanya ada validasinya ya, TTE namanya, tanda tangan elektronik. Kan nih perbarui kode. Oke, langsung otomatis ya terbarui nih. Nah, simpel sekali. Nah, jadi kalau misalkan untuk tanda tangan, kalau internal saja sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk resmi, saya sarankan memang Bapak Ibu yang memang punya akses untuk membuat tanda tangan elektronik menggunakan ini ya, yang resminya ya. Jadi badan sertifikasi untuk ini legalitasnya gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin seperti ini, nggak masalah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sangat simpel sekali, bisa dibuat modifikasi, mau dibuat untuk apa saja bisa gitu ya. Ini saya contohkan memang untuk sertifikat komunitas belajar. Jadi kalau misal kamu ditambah apa ya tergantung perintahnya kita di sini apa. Tuh, sangat sederhana, cepat, simpel dan Bapak Ibu bisa aplikasikannya. Saya rasa cukup Bapak Ibu, nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang membuat QR code menggunakan cara lain gitu ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.